Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Perkenalkan, nama saya Vanessa Gunanti. Saya dari kelas K321 MNR, Prodi Manajemen, dengan NIM 112117118 dari Universitas Teknologi Digital Bandung. Saat ini saya akan mempresentasikan satu konsep usaha yang sedang saya buat, yang bernama Kartika. Kartika ini adalah karya batik Indonesia. Mari kita lanjut ke latar belakang. Latar belakang Batik Kartika, toko Batik Kartika sendiri merupakan toko yang menjual berbagai macam jenis batik di Indonesia yang mengutamakan kenyamanan dan kualitas bahan yang dipakai. Kami juga menjual batik untuk pria dan wanita dari ukuran M sampai 3XL. Jadi, untuk konsumen yang memiliki tubuh yang berisi ataupun gemuk, tidak perlu khawatir, karena di sini banyak tersedia ukuran-ukuran besar maupun kecil. Toko Batik Kartika terletak di Perumahan Geraha Mustika Media, Blok B11 nomor 20 di Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Bekasi. Tepat berada di samping Reski Nasi Padang. Berikut ini logonya, logo yang saya buat. Kartika dengan warna merah dan juga ada gradasi putih. Dan saya menaruh logo bunga di tengahnya, bunga kotak. Ini berarti warna merah yang elegan dan juga fashionable dan kuat untuk toko batik. Dan juga saya taruh eh, motif bunga di sini karena identik dengan warna batik juga, dengan motif-motif dan warna batik. Selanjutnya, untuk visi misi perusahaan atau visi misi toko batik Kartika. Visinya yaitu memajukan dan melestarikan karya anak bangsa dengan memakai produk lokal. Misi-misi yang telah dibuat, yang pertama ada menyediakan produk yang berkualitas dan fashionable menggunakan batik. Yang kedua, membuat dan mengalirkan produk dengan kualitas terbaik di produksi kami sendiri. Lalu yang ketiga, selalu mengutamakan safety, keselamatan, produktivitas, dan inovasi. Produktivitas dan inovasi tidaklah penting jika safety sendiri tidak tercapai oleh semua karyawan di perusahaan tersebut. Yang keempat, memberikan kesempatan bagi desainer pemula maupun senior untuk berpartisipasi dalam pembuatan desain yang up to date di masyarakat. Lalu kita lanjut. Berikut adalah gambaran produk yang dijual. Ini adalah contoh-contoh batik yang dijual. Ada yang lengan panjang dan lengannya pendek. Maaf, di contoh tidak saya sertakan untuk yang lengan pendek. Dan selanjutnya ada gambaran produk untuk laki-laki. Nah, ini di sini ada contoh yang lengan pendek dan lengan panjang juga. Tersedia dengan berbagai macam warna, bisa dipilih sesuai kesukaan dan favoritnya masing-masing. Lalu kita lanjut ke anggaran. Yang pertama, menganalisis kelayakan usaha. Di sini saya taruh perkiraan investasi itu 100 juta dengan pendapatan di tahun pertama itu 240 juta, tahun kedua 325 juta, dan tahun ketiga 400 juta rupiah. Untuk biaya-biayanya sendiri antara lain ada biaya tetap dari 100 juta rupiah, 150 juta 450, dan 173 juta. Untuk biaya tidak tetapnya dari 130 jutaan, 140 jutaan, sampai 160 juta. Dengan total, yaitu biaya tetap ditambah biaya tidak tetap, hasilnya sebagai berikut: 230 juta 56.000, 291 17.000, dan 340 juta di tahun ketiganya. Ini adalah pajak, ini biaya sebelum pajak, earning before tax atau EBT, sebagai berikut: 9.944 juta rupiah, dan tahun keduanya 33 jutaan, dan tahun ketiganya 60 juta.
Earning before tax ini didapat dari 240 juta dari pendapatan dikurangi total 230 jutaan hasilnya sebagai berikut. Lalu untuk pajaknya, saya taruh 10% di sini. 10% dengan hasil yang sudah ada sebelumnya, hasilnya sebagai berikut. Lalu ada earning after tax atau EAT. Nah, ya, EAT ini kita sesudah pajak ya. Hasilnya sebagai berikut, 8 juta 900-an, lalu 30 juta 500-an, dan 54 juta di tahun ketiga. Selanjutnya, analisis kelayakan usaha yang kedua, untuk tahun pertama, kedua, dan ketiga, ada DF atau diskon factory. Perkiraan asumsi saya itu 10%, dengan suku bunga kreditnya 8% dan inflasinya 2%. Sebagai berikut EAT yang telah tadi kita hitung di slide sebelumnya. Ini EAT-nya, kita masukkan angkanya. Lalu ke peluang pasar atau perkiraan rencana penjualan. Perkiraan rencana penjualan yang saya buat. Yang pertama, dengan batik lengan pendek wanita dengan harga 87.000. Ini adalah tahun, ini masuknya itu tahun juga ya, tahun 1, 2, 3, dan 20 ini maksudnya per bulannya. Berarti dia menjual 20 pieces atau 20 produk dalam 1 bulan. Dengan harga 87.000, batik lengan pendek wanita menghasilkan 1.740.000 per bulannya. Dan batik lengan panjang wanitanya dengan harga 112.000, hasilnya di tahun pertama yaitu 2.240.000. Lalu ada 85.000 batik lengan pendek pria 1.700.000 dan 110.000 rupiah batik lengan panjang pria dengan total di tahun pertamanya 2.200.000. Untuk total penjualan per bulan, hasilnya sebagai berikut, kita jumlahkan dari atas ke bawah, sampai total penjualan per tahunnya ini saya kali 12, karena 1 tahun itu ada 12 bulan. Karena di sini itu masih perkiraan, bisa jadi pada saat faktanya nanti atau saat actionnya nanti itu bisa jadi berubah, bisa juga tidak. Lalu selanjutnya ada pangsa pasar. Berikut saya rincikan dalam bulan 1 sampai bulan 12 dengan populasi sebagai berikut di Kota Bekasi, permintaan dan penawaran, dan juga ada peluang pasar, rencana penjualan, dan pangsa pasar. Penawaran saya asumsikan sebagai segini angkanya, lalu peluang pasar kita hitung dari angka 4 ini, hasilnya itu dari populasi atau permintaan dikurangi angka 3, yaitu penawaran. Hasilnya sebagai berikut. Lalu untuk rencana penjualan, penjualan maksudnya rencana yang produk yang bisa kita jual dengan hari apa? Dengan saat itu. Lalu ada pangsa pasar di angka 6. Ini didapat dari rencana penjualan dibagi permintaan yang ada dikali 100%. Hasilnya sebagai berikut. Kita lanjut ke gambaran strategi pemasaran. Strategi pemasaran produk toko batik Kartika yang dilakukan adalah yang pertama, membangun relasi melalui kerjasama antar produk dengan brand yang berbeda. Lalu kedua, melakukan pengenalan produk pertama saat produk itu luncur dengan harga murah yang terjangkau agar konsumen bisa tahu. Lalu membuka jaringan reseller ataupun dengan organisasi atau dengan IO atau dropshipper. Dan juga melakukan endorse atau promosi dengan influencer ataupun artis-artis lainnya. Lalu memberi giveaway di waktu tertentu, bisa saat hari anniversary toko
ataupun di hari-hari tertentu lainnya. Lalu yang paling penting dan paling terakhir ini adalah selalu aktif untuk update dan promosi setiap harinya di semua media sosial untuk menjangkau berbagai konsumen. Jika kita hanya ada beberapa platform sosial media, misalkan hanya Shopee dan Tokopedia, belum tentu di platform lainnya itu konsumen itu kita jangkau semuanya. Karena dengan platform media sosial yang terbatas, banyak juga konsumen yang memakai aplikasi tertentu saja. Selanjutnya, kita ke timeline. Ini adalah proses produksi dari bulan pertama sampai bulan terakhir. Yang pertama itu melakukan persiapan, lalu di bulan kedua pembuatan proposal, lalu yang ketiga proses administrasi yang akan dilakukan oleh produksi, lalu yang bulan ketiga sampai bulan 11 itu melakukan proses produksi dan monitoring pemasaran. Lalu yang terakhir yaitu penyusunan laporan keuangan. Lanjut, kita ke harga produk. Harga produk yang telah tadi kita rincikan di slide berapa? Di slide, oh ini, slide 8. Saya rincikan kembali. Untuk batik wanita dengan lengan pendek itu seharga 87.000 dan lengan panjangnya 112.000. Dan batik pria lengan pendek dengan harga 85.000 dan lengan panjangnya 110.000 rupiah. Harga ini saat saya buat adalah harga yang menyesuaikan sesuai bahan dan permintaan, dan sewaktu-waktu harga ini pun dapat berubah tanpa pemberitahuan. Lalu yang terakhir, saya hanya bisa sampai membuat lampiran justifikasi anggaran, termasuk biaya tetap dan investasinya. Selebihnya saya mohon maaf karena belum sempat untuk melanjutkannya lagi. Berikut saya jelaskan untuk investasi. Investasi awal yang telah dirangkum dan dianggarkan yang pertama, ada mesin jahit kecepatan tinggi dengan kuantiti 2, mesin potong 2 pieces, mesin obras benang 2 pieces, setrika uap 2 pieces, mesin press uap 2 pieces, mesin jahit serba bisa 2 pieces, kursi 4 pieces, dengan benang berbagai warna itu 40 pieces, kain batik jadi dengan ukuran 100 meter itu ada 10. Nah, ini adalah unit deskripsi dengan PPN. Berikut harganya, saya hitung segini. Dan total dari unit dikali kuantiti yang ada, totalnya sebagai berikut. Lalu ada budget total. Di sini kita hitung kembali dengan ditotalkan semuanya. Lalu ada biaya lain-lain. Biaya lain-lain ini bisa menjadi biaya cadangan atau biaya dana darurat. Sebesar saya taruh 2 juta rupiah. Jadi total keseluruhan investasi yaitu 100 juta rupiah. Sama hasilnya, sama harganya dengan investasi awal yang saya jelaskan. Lalu yang kedua ada biaya tetap. Biaya tetap ini hasil dan jumlahnya pun sama seperti investasi awal, dengan totalnya 100 juta rupiah. Sekian dari presentasi saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya Vanessa Gunanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.